Hadirin yang berbahagia, supaya selain mentes dan diterima, maka semua amal ibadah kita harus betul diisi dengan ilmu. Setelah diisi dengan ilmu, maka upayakan apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jangan kita abaikan tentang ma'ruf gitu. Ma'ruf itu maksudnya kita berbuat kebaikan. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, walau antal akhaka biwajhin tolik, ini satu sodakoh yang paling murah gitu. Walaupun hanya sekedar kita ketemu dengan saudara, kawan kita, tetangga kita dengan wajah berseri-seri, itu sudah sodakoh. Dan ini yang mungkin paling rendah gitu dari amal kebaikan. Ada seorang ulama yang memberikan gambaran tentang ma'ruf ini di semua hal, apakah itu di dalam sedekah, apakah di dalam hal yang ibadah mahdhah gitu. Ini semuanya ada tindakan ma'ruf, kebaikan. Lah kebaikan itu akan menjadi sempurna apabila ditopang oleh 3 unsur. Katanya sebagian ulama ada yang mengungkapkan begitu. Cuma saya lupa siapa yang al-qailnya yang mengatakan begitu. Itu bukan hadis, tapi aqwal min ba'dil ulama. Salah satunya nomor 1, kalau jenengan dihadapkan oleh kebaikan, itu kunci nomor 1 yaitu at-ta'jil. Jenengan bersegara, semangat, begitu diajak kebaikan itu boleh ngarani terengginas atau peka. Jadi diajak kebaikan itu wis langsung melok gitu. Pokoknya asal kebaikan gitu, tidak kemaksiatan. Tapi nek kemaksiatan ampun ya. Jadi untuk kebaikan ini kita cepat sekali mengambil langkah nomor 1 kalau perlu. Jadi orang terdepan untuk hal-hal yang bersifat diajak menuju kepada kebaikan. Itu akan membawa diri kita untuk amal-amal ibadah yang lain. Kalau sudah kayak enteng, kita itu enteng berbuat kebaikan, maka kaki kita itu untuk diajak kepada kebaikan yang lain selain yang ini gitu, itu nanti akan ikut enteng karena sudah tertanam bahwa setiap diajak kepada kebaikan itu kita langsung takjil, segera ngambil langkah ikut. Kemudian yang kedua, tashghir atau taklil. Tashghir itu kalau di ukuran saya misalnya, artinya setiap kita masing-masing, saya yang saya maksud, ini aku durung apa-apa, durung berbuat sesuatu. Jadi ciri kalau pingin istilahnya kita itu akan sempurna ma'rufnya, kita ini mempunyai kebaikannya sempurna, kita itu merasa bahwa kita belum pernah bisa berbuat apa-apa. Sehingga kita terus setiap hari masih berupaya untuk aku akan memperbaiki, aku akan nambah, aku akan pingin supaya jadi merasa sedikit, merasa kecil yang bisa kita buat, bisa kita berikan kepada lingkungan. Itu kalau jenisnya ibadah yang seperti muamalah dan seterusnya atau sedekah gitu, itu merasa kecil. Kalau di yang hubungannya dengan mahdhah ya mungkin sholat misalnya, yang selama ini misal kita ini kadang-kadang kan ya ada banyak bacaan kadang-kadang atau jari gitu. Misalnya kita menganggap bahwa sholat jamaah misalnya itu pahalanya 27 itu untuk laki-laki gitu. Kadang-kadang kan pinter-pinter orang zaman sekarang itu itu redaksinya rijal gitu, bukan wanita. Nah, bisa jadi begitu. Nah, tapi prinsipnya bahwa sholat jamaah itu adalah sifat hadisnya. Istilahnya kalau kita belajar usul fikih itu ada kalam yang adalah yang khos gitu kan. Nah, ini sebenarnya semua jenis yang mahdhah itu syariat itu cenderung mengarah kepada dilakukan secara berjamaah. Walaupun para ulama terjadi berbeda-beda dengan caranya, misalnya ini kita sholat jamaah begitu kemudian dibatasi dengan ini, atau yang orang NU itu ada yang nggak melihat dari hadis atau tidak, kalau musola itu dia urutannya ya depannya sama antara laki-laki dengan perempuan, tapi ini tertutup di lorong tertentu gitu, dia lulusan barisannya tidak di belakang gitu.
Ini kalau misalnya mau dicari pendekatan-pendekatan yang cocok dan ya nggak ketemu gitu. Hadisnya itu prinsipnya adalah sholat berjamaah gitu. Jadi kalau diadu misalnya mana yang benar, mana yang salah gitu. Ya nanti masuknya ke belajar usul fikih gitu. Karena di sana ada tarjihul adillah namanya. Mengunggulkan antara dua dalil yang ini dengan ini ada satu ilmunya yang terkait dengan ta'arudul adillah. Jadi pertentangan antara dua dalil dan lebihnya dan macam-macamnya begitu. Sehingga kita nggak usah memasuki ke ranah itu, tapi prinsipnya bahwa sholat berjamaah itu marhub dan muakkad gitu, muakkadah. Nah, ini sekali lagi saya juga sering setiap kali pertemuan diminta oleh jamaah untuk menyampaikan tentang makna gitu. Sunnah yang kategorinya kayak sholat berjamaah itu bukan terjemahnya bukan apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak apa-apa. Ini salah, terjemah salah besar. Karena jenengan kalau ngerti bahasa Arab, kata kerja perintah dalam bahasa Arab namanya amar, gitu loh. Amar itu menggunakan tanda seru gitu. Jadi uf'ul gitu, kerjakanlah gitu. Nah, untuk setengah tidak amat sangat gitu. Yang amat sangat yang menjadi wajib tapi ada yang di bawahnya itu tetap tanda seru. Gitu. Seruan untuk sholat jamaah itu pakai tanda seru, menggunakan segot amar. Bukan nggak ada segot yang setengah amar. Setengah amar nggak ada. Jadi menggunakan segot amar, tetapi biasanya dalam teori usul fikih antara yang menghendaki makna wajib sama yang tidak menghendaki makna wajib itu istilahnya ada qarinah, teorinya begitu. Sehingga derajat sholat berjamaah itu tidak sampai kepada hukum wajib, tapi marhub dan muakkadah. Mafhumnya kalau kita terjemahkan tidak apa-apa, itu kita nggak punya asal usul terjemah. Gitu nggak mungkin, karena kata tidak apa-apa itu hanya berada di dalam posisi mubah. Mubah itu boleh mengerjakan dan boleh tidak, tetapi di dalam kata kerja perintah tidak ada unsur sedikit pun yang berhubungan dengan tidak apa-apa. Sehingga mafhumnya nek awake dhewe mohon terjemahkan gitu, ya pasti di dalam sholat jamaah itu ada apa-apanya gitu. Kalau tidak mau menerjemahkan wajib misalnya atau apa gitu. Artinya kalau kita tinggalkan itu pasti ada hal yang kurang. Yang tadi saya sampaikan, kalau kita ingin sempurna, amal ibadah kita sempurna, itu kan satu tadi takjil, nomor dua adalah kita menganggap sedikit, sehingga untuk menambah kesedikitan amal ibadah kita, salah satunya kita isi dengan ibadah kita supaya bobotnya lebih tinggi, maka kita lakukan sholat berjamaah itu. Jadi berjamaah ini gitu. Kalau kita lihat yang dulu saya kalau khutbah dititeni oleh Pak Agus itu, saya itu bukan meneliti, artinya nggak tekno gitu ya. Kenapa kok di ayat Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard itu menggunakan seghotnya seghot jamak, tidak menggunakan seghot mufrad gitu loh. Jadi Allah menyerukan orang-orang yang bertakwa gitu, menyerukan ini lau anna ahlul qura, kalaulah semua penduduk negeri ini beriman dan bertakwa gitu. Lat fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal, sungguh kami akan bukakan pintu rezekinya yang datang dari langit maupun dari bumi. Ini tidak mufrad. Sehingga jenengan pengen masuk surga, rumusnya nggak ada yang dewi-dewi gitu. Pasti harus berjamaah. Jadi kebiasaan kita untuk berjamaah menyelesaikan persoalan perekonomian, menyelesaikan persoalan apa dengan musyawarah, ini adalah satu tuntutan din, tuntutan agama yang tidak bisa kita lari dari itu. Maka mulai tuntutan agama ini selain kita itu belajar ngopeni awake dhewe, karena kadang-kadang kita nggak ngerti nek awake dhewe ki judes misalnya, awake dhewe ini ke kasar misalnya, kan nggak ngerti. Nah, dengan kita serawung dengan masyarakat itu mungkin kawan kita ada yang bisi, Pak Agus kurang begini misalnya. Pak Rahmat katanya Pak Agus
ini harusnya begini gitu. Itu tawasau gitu. Jadi din ini seperti itu indahnya, luar biasa. Ya. Jadi kemudian yang terakhir, jadi dari yang nomor 2 taklil, kemudian yang ketiga ini jenengan masya wis apa ya? Wis rutin jamaah, rutin sedekah, ojo ngetok-ngetokno. Jenengan simpen, ojo sampai iku nek gak tak apa jenenge tak bantu. Musolane Pak Agus yo gak jadi. Yang kayak gitu itu hindari. Kalau kita mau pingin memperoleh kesempurnaan ma'ruf. Dan itu contoh yang kayak gitu, yang bentuk sedekah. Yang lain ya amal-amal ibadah kita, masih bengi awake dhewe selain traweh mungkin masih nambah dengan tahajud apa, enggak usahlah cerita sama orang gitu. Jadi ini adalah rahasia kita yang harus syariat ini memerintahkan supaya disembunyikan gitu. Baru 3 poin ini akan kita mencapai kepada derajat ma'ruf, kebaikan yang sempurna. Ya kalau ada apa-apa yang diantara kita mungkin sebenarnya kalau mau diceritakan ya tidak di forum seperti ini panjang memang din ini. Angel diuraikan 1 poin atau 1 menit, 2 menit gitu susah gitu. Karena kadang-kadang persoalannya ini kalau sudah dibahas oleh madzhab, imam-imam madzhab menjadi lintas gitu. Saya termasuk juga kemarin melihat uraian Pak Agus yang berhubungan dengan mahid, insya Allah akan saya bedah tambah, insya Allah di Nuzul Quran yang akan datang. Begitu insya Allah itu saya sudah baca, bahkan saya ada kekurangannya di uraiannya Ustadz siapa itu, dan itu nanti akan saya tak tambahi dari beberapa referensi tentang hal-hal yang berhubungan dengan mahid misalnya. Ya haid itu ada, 5 ada. Pak Agus bilang katanya ada itu maknanya para ulama banyak, begini ada yang begini, ada yang begini, tapi prinsip maknanya ada itu sudah di istilahnya apa ya? Kita itu kalau mau belajar Quran itu sebenarnya harus gandeng dengan nuzulnya, asbabun nuzulnya, kalau ketemu hadis asbabul wurudnya, sehingga di saat itu para ulama atau para sahabat itu memberikan makna apa gitu. Jadi nanti insya Allah kan tak kasih tahu makna yang di riwayat hadis itu maknanya apa gitu. Jadi itu Bapak serta Ibu sekalian, tapi prinsipnya saya sampaikan kemana saja, kita ini orang mukmin harus jangan beramal asal amal, tapi belajar, tahu gitu. Sehingga amal ibadah kita betul-betul akan berbobot tinggi. Karena kalau kita amal berbuat itu hanya jari, katanya gitu, gila wakola begitu, itu kita tetap dapat pahala karena kita mengerjakan itu, tapi timbangannya beda dengan yang berilmu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Akhir kalam, Allahumma fiq lahu qantariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa dhimi sultanik. Allahumma ja'alna bil imani kamilin, walil faraidi muaddin, walis salati hafidin, walis zakati fa'ilin, walima indaka talibin, wali afika rajin, wabil huda mutamassikin, wa anil lagwi mu'ridin, wa fid dunya zahidin, walal ala'i sakirin, walal bala'i sabirin, tataliwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawmal qiyamati sairin, wa ilal khawdi waridin, wa ilal jannati dakhirin, wa minan nari najin, wa min hurin in mutazawwijin, wa min sundusi wastibrakin wa dibajin mutalabbisin, wa min labanin musaffan
saribin biaqwabin wa barik wa qasim min ma'in ma'alladina an'amta alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wassuhada'i wassalihin wa khasuna ulaika rafiqa wa kafa billahi alima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin.